Selamat datang di podcast Cerita Nusantara. Di sini kita akan membahas salah satu legenda terkenal dari Jawa Barat, yaitu Sangkuriang. Bersama saya Desita Semamora dan ada narasumber kita Kak Santiar. Selamat datang Kak Santiar. Terima kasih, senang bisa berbagi cerita rakyat yang penuh makna ini. Oke, langsung saja ya. Kak, di sini ini kan cerita Sangkuriang nih. Bisa Kakak jelaskan secara singkat apa itu cerita Sangkuriang? Cerita Sangkuriang itu menceritakan seorang perempuan cantik yang mencintai jelmaan anjing yang disebut nama Tumang. Nah, mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang amat tampan. Dan pada suatu hari, ibu menyuruh anak dan si Tumang untuk berburu ke hutan. Nah, mereka udah dapat teman berburu. Tiba-tiba si Tumang menggagalkan rencana perburuan itu, dan si Sangkuriang sangat marah dan mengganti hasil buruannya menjadi si Tumang. Si Tumang kembali dibawa ke tempat ibunya dan ibunya memasak si Tumang dan memakannya. Setelah mengetahui bahwa yang dimasak ibunya adalah Tumang, ibunya marah kepada Sangkuriang dan mengusir Sangkuriang. Dan beberapa lama si Sangkuriang tumbuh dewasa dan si Dayang Sumbi menjadi perempuan yang sangat cantik. Mereka bertemu dan tidak saling mengenali anak dan ibu. Si Sangkuriang mencintai ibunya, sementara si ibu tidak mengetahui bahwa itu anaknya. Suatu saat si ibu mengetahui bahwa Sangkuriang adalah anaknya. Terus apa saja pesan moral yang dapat kami dari cerita ini? Pesan moralnya adalah pentingnya kejujuran, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap nilai keluarga. Kak, mengapa Dayang Sumbi tidak langsung mengatakan bahwa ia adalah ibu dari Sangkuriang? Awalnya Dayang Sumbi, seperti yang saya jelaskan tadi, awalnya Dayang Sumbi tidak mengenali bahwa itu adalah Sangkuriang karena mereka sangat terpisah dengan lama. Ia menyadarinya situasinya sudah rumit karena Sangkuriang ingin menikahinya. Oke. Terus apa simbolisme dari Gunung Tangkuban Perahu dalam cerita ini? Gunung Tangkuban Perahu dipercaya berasal dari perahu yang dikenal Sangkuriang karena gagal memenuhi syarat dari ibunya yang untuk menikahi ibunya. Nah, Sangkuriang marah besar dan gunung itu menjadi simbol kekecewaan, amarah, dan ahli tragis dari kisah mereka. Oke. Menurut kakak ya, mengapa cerita ini sampai sekarang masih relevan? Karena ceritanya mengandung nilai-nilai budaya, ajaran moral, dan dilema manusia yang bersifat universal, cinta, identitas, dan nasib. Selain ini, ceritanya juga mengajarkan tentang hubungan antara manusia dan alam. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya Kak Santi. Cerita Sangkuriang ini memang tidak hanya menarik tapi juga penuh makna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hai.